Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Anggi Mardiono. Kita mulai melanjutkan kembali kuliah kita di struktur data. Untuk saat ini atau hari ini kita akan belajar tentang konstruktor dan destruktor. Masih menggunakan di bahasa pemrograman C++. Seperti kita ketahui ya, sebelum kita melanjutkan materi, itu kita akan membahas dulu terkait dengan konstruktor. Nah, konstruktor itu sebetulnya apa? Jadi kalau secara sederhananya konstruktor itu adalah sesuatu yang dilakukan pada saat objek tersebut atau kelas tersebut pertama kali dipanggil. Ya. Jadi pertama kali dipanggil, dia harus melakukan apa? Nah, itulah yang kita sebut sebagai konstruktor. Dalam terapannya, konstruktor sendiri penamaan fungsinya adalah mirip dengan nama fungsi yang ada di kelasnya. Nah, itu adalah konstruktor. Jadi secara otomatis akan dipanggil ketika suatu objek baru dibuat. Nah, itulah yang kita sebut sebagai konstruktor. Ya, ketika objek dibuat, maka konstruktor pasti akan dipanggil. Nah, biasanya namanya akan sama, yaitu dengan nama kelas yang ada. Misalkan kalau kelasnya adalah kelas manusia, maka konstruktornya bisa kita di situ tahu konstruktornya juga biasanya akan namanya adalah manusia juga. Ya, jadi kelasnya nanti kalau misalkan kita awalnya membuat kelas maka konstruktornya ini akan sama manusia. Nah, inilah yang ada di dalam ada suatu fungsi yang namanya sama atau mirip dengan kelasnya. Sebagai contoh, ya, ini adalah suatu program. Program ini ceritanya adalah tentang kelas rectangle. Rectangle itu berarti adalah suatu uh, boleh kita sebut ya persegi. Persegi itu punya width dan height. Ya, width dan height. Nah, ini adalah kelas rectangle. Kelas rectangle. Nah, kita perhatikan di dalam kelas rectangle ini, ya, dia punya fungsi yang namanya sama dengan kelas. Nah, ini adalah konstruktor. Ya, di mana di dalam konstruktor ini yang dilakukan adalah membuat fungsi yang sama dengan nilainya di dalamnya adalah parameter berupa integer dan integer. Kemudian di sini kita mendefinisikan ya, fungsi namanya rectangle. Kita set nilai width sama dengan A dan height sama dengan B. Nah, maka pada saat objek itu dibuat, ini adalah cara membuat objek ya. Jadi ini adalah nama kelasnya, kemudian objek ini kita beri nama apa? Oh, kita beri namanya adalah rect ya. RECT. Kemudian langsung kita isi nilainya dari 3,4. Maka otomatis fungsi yang dipanggil adalah yang ini. Otomatis ya. Jadi mana adalah ini. Kemudian rectangle rect B 5,6. Maka otomatis yang dipanggil adalah fungsi yang ini. 56 maka 5 ini akan menjadi width atau A dan 6 ini akan menjadi nilai B. Maka kemudian ada fungsi menghitung area atau luas ya di sini, luasan atau area itu lebar dikalikan dengan tinggi, lebar dikalikan dengan tinggi. Ya. Maka cara pengaksesannya adalah dengan menggunakan titik rect titik area. Maka diperoleh hasil yang pertama adalah 3 kali 4, yang kedua adalah 5 kali 6. Nah, itu sangat mudah. Nah, hasil dari contoh itu identik ya, itu identik. Nah, kalau kita perhatikan ya, rectangle rect, nah ini akan memberikan dua argumen ya, A dan B. Dengan rect B juga sama ya, A dan B juga. Nah, konstruktor tidak bisa dipanggil secara eksplisit seperti ya fungsi biasa atau pada umumnya. Mereka hanya dieksekusi sekali ketika suatu objek baru itu dibuat. Jadi kelas itu dibuat. Jadi beda dengan fungsi yang reguler. Pada konstruktor itu dia dipanggil sekali aja pada saat objek itu pertama kali dibuat. Gitu. Beda ya. Kita perhatikan. Sekali aja.
Tapi pengaksesannya tidak seperti pada fungsi reguler. Jadi hanya sekali saja. Nah, itulah yang menjadi pemahaman kita terkait dengan konstruktor. Lebih lanjut terkait dengan konstruktor, nah, jalannya nanti kita akan belajar terkait dengan overloading konstruktor. Jadi kita melakukan suatu overload ya. Jadi pada saat membuat inisialisasi itu bisa banyak nanti. Tapi dengan nama fungsi yang satu atau sama gitu. Cuma di dalamnya bisa kita isi dengan beberapa parameter yang berbeda-beda. Nah, ini adalah contoh ya dari overload. Overload konstruktor. Bisa dengan void ya, tidak melakukan apapun konstruktornya. Bisa dengan melakukan apapun. Contoh yang sebelumnya melakukan apapun, tapi bisa juga dia tidak melakukan apapun. Jadi maksudnya bagaimana? Nah, ketika konstruktor ini tidak kita berikan nilai apapun, maka otomatis ya konstruktor ini sebetulnya yang dipanggil adalah yang ini. Yang dipanggil adalah yang ini. Ya. Ini manakala konstruktor tidak memberikan nilai apa-apa. Nah, coba kita perhatikan ya, kalau misalkan konstruktor tidak ada nilai parameter apa-apa, maka semua nilai lebar dan tingginya itu di-set di angka 5. Lebar 5, tinggi 5. Ya. Itu kalau kita dalam konstruktor ini yang digunakan dari void tanpa ada parameter. Maka yang terjadi adalah kita akan menggunakan fungsi yang ini. Jadi walaupun tanpa diisi nilainya, ya, pada rect B ini sebagai contoh, maka sudah otomatis diisi nilai width dan height-nya adalah 5. Maka begitu saya akses fungsi atau kita akses fungsi titik rect area, ya, rect B titik area, maka jawabannya adalah 25. Diperoleh dari mana nih? 5 kali 5. Width kali height. Kalau ini udah mudah, pasti mengarahnya ke yang sini ya. Gimana ini? Ini kan ya, misalkan contohnya rect B itu dia ya, objek pas dibuat itu nggak melakukan apapun atau tidak mengirimkan nilai parameter apapun. Maka yang digunakan adalah konstruktor ini. Nah, ini adalah yang kita sebut sebagai salah satu contoh penerapannya di dalam overload konstruktor. Nah, itu sederhananya. Ini penjelasan ini sepertinya cukup panjang, tapi simpelnya adalah dengan contoh yang tadi. Nah, berikutnya adalah penggunaan uniform inisialisasi ya. Jadi keseragaman inisialisasi. Salah satu cara untuk memahami konstruktor dengan mengenclose argumennya dalam suatu parentesis atau tanda kurung. Seperti ditunjukkan pada contoh yang di atas. Nah, itu kita kenal sebagai bentuk fungsional. Tapi ya, konstruktor dapat juga dipanggil dengan sintaks yang lain. Ya, ini contohnya. Kelas, ya, nama kelas object name sama dengan inisialisasi nilai. Atau nama kelas ya, nama objeknya siapa, nilai. Bagi contoh. Nah, kita punya kita punya di sini konstruktor ya. Konstruktornya yaitu namanya sama-sama circle. Di dalam circle itu ada argumennya. R, radius sama dengan R. Nah, kita bisa mengisi objek ya, foo, langsung kita isi 10 karena di sini dia menerima inputannya. Atau bisa bar sama dengan 20. Kita isi dengan assignment, otomatis nilai 20 ini akan masuk ke dalam R. Atau bisa kelas bar, nah ini ada kurung kurawal, buka dan kurung. Nah, ini kalau misalkan ini lebih dari 1 ya berarti nanti di sini nilainya bisa lebih dari 1. Yang namanya bentuk inisialisasi uniform. Circle hooks ya sama dengan 40. Nah, sama. Bisa seperti ini, bisa seperti ini. Nah, ini adalah contoh dengan 4 cara ya. Masuk objek dari kelas konstruktor yang memiliki parameter tunggal. Berikutnya adik-adik bisa mencoba sendiri dengan beberapa parameter. Manfaat dalam penggunaan inisialisasi uniform melalui bentuk fungsional. Ya, tidak seperti kurung ya, tanda kurung. Kurung kurawal tidak ya membingungkan dengan fungsi deklarasi fungsi. Kurawal tidak membingungkan. Nah, rectangle V ini contohnya ya. Ini adalah default konsultan dipanggil.
tadi tanker